berharga di mata Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahan ini, hati yang sungguh-sungguh lebih dalam lagi atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam pujian penyembahan kita, untuk dimana hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Oh haleluya. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mengundang saudara untuk bangkit. 10 sampai 53. Lukas itu di perjanjian apa tuh? 4 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, jadi begitu Tuhan Yesus terangkat ke surga, tangannya dia ngapain? Lagi memberkati itu terangkat. Jadi Tuhan Yesus itulah Tuhan yang memberkati kita semua. Memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan berpikiran negatif, ada suka negatif sama Tuhan, saya bingung ya. Pola pikir dari mana gitu. Kalau Tuhan Yesus begitu baik kok, dia mau terangkat ke surga masih memberkati gini loh. Kalau saya mah, kalau saya jadi Tuhan ya kok males, ngapain tangan gue capek. Gue begini aja. Itu. Superman aja tangannya begini, untuk terbang. Ya kan? Tuhan Yesus begini loh. Kalau saya mah, gue ngapain begini, capek, gue begini aja, tolak pinggang, ambil sawah sayonara, goodbye. Tapi enggak begitu. Tuhan Yesus tangannya malah memberkati, memblessing. Itu Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Nah, setelah naik itu ada berkat. Yang pertama, kita belum bahas nih pelayanan 5 pelayanan. Fivefold Ministry of Jesus Christ yang masih sekarang ada itu apa aja? Kan dilayani di bumi, terus terangkat, dia pelayanan apa aja tuh? Lagi muterin bola dunia atau ngapain kan kita perlu tahu. Berkat yang pertama adalah berkat diutusnya Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 4. Kita buka. Aku menulis Kisah Rasul 1 ayat. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2. Ayat 2-nya, sampai pada hari terangkat, sebelum ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4 dan 5 ini Ibu Bapak baca. Ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruhnya mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, kalau kamu dengar daripadaku. Ayat 5 ini Ibu baca lagi. Sebab Yohanes berbaptis dengan air, tapi tidak lama kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi berkat pertama pas terangkat itu adalah dapat janji Bapa. Janji Bapa itu apa jadinya? Janji Bapa itu apa yang dimaksud di sini? Adalah Roh Kudus. Luar biasa. Setelah angkat gini, berkat yang pertama itu adalah datangnya janji Bapa, Roh Kudus. Kenapa Roh Kudus diberikannya itu sebelum disalib? Nggak diberikan sebelum disalib. Memang Roh Kudus ada juga, ada bekerja, tapi nggak diberikan tercurah semuanya gitu. Tapi kenapa tunggu di
Disalib dulu, mesti tebus. Kenapa? Oh, bukan bisa turun. Karena manusia masih berdosa, belum ditebus. Tapi begitu ditebus, manusia sudah disucikan menjadi manusia baru, berarti berhak Roh Kudus turun. Jadi Tuhan Yesus itu pikirannya itu sistematik, kagak main asal-asalan, nggak lompat-lompat. Kalau lompat-lompat juga setan itu juga bingung, terus manusia juga bingung. Nah, jadi janji Bapa itu padahal diberikan Roh Kudus untuk semua manusia. Kenapa? Karena sudah ditebus, sudah disucikan. Orang percaya yang percaya ini sudah disucikan, nah berhak masuk Roh Kudus, masuk janji Bapa dipenuhi Roh Kudus. Tuh, itu yang pertama. Terus di Efesus ada diceritakan lagi, berkat yang kedua adalah Efesus 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ya, dikatakan apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga itu apa aja? Oh, banyak. Tapi yang pasti itu adalah urapan. Bicara urapan dan kuasa pengurapan. Berkat rohani itu bicara tentang urapan. Jadi itu berkat yang dua, segala berkat rohani. Tapi yang paling jelas itu adalah urapan. Kalau kita baca ini lagi nih, secara ini itu tentang urapan, tentang kuasa. Tapi berkat rohani dalam surga itu banyak. Bayangin di dalam surga, di surga ada apa aja. Ada urapan, ada urapan. Tapi ini tentang berkat rohani dalam surga. Itu yang kedua, berkat rohani di dalam surga. Yang ketiga, berkat apa lagi? Yaitu diturunkannya 5 pelayanan jawatan. Setelah Yesus ke surga, diturunkan 5 pelayanan jawatan. Efesus 4 ayat 9 sampai 11. Disilan. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ingat pengajaran yang seri kedua ayat 10-nya. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Ya, di sini dikatakan ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Maksudnya apa? Untuk memperlengkapi pelayanan. Ayat 11 saya akan bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pelajar-pelajar. Ayat 12 boleh dibaca lagi. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14 saya langsung baca. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh grup-grup ahli pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam pelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Tuhan menurunkan pelayanan supaya para pengikutnya itu, murid-murid itu tidak disesatkan, supaya bertumbuh. 5 pelayan jawatan, ada rasul, nabi, gembala, guru, pengajar. Sekarang yang paling umum itu 3. Gembala, guru, penginjil. Kalau yang rasul itu misionaris. Kalau nabi itu pendoa syafaat yang berani negor ke pemerintah. Tapi ini jarang sih, tapi ada. Tapi yang umum itu 3, gembala, pengajar, penginjil. Umum tuh. Digembalakan untuk apa? Itu menurunkan pelayanan-pelayanan. Rasul masih ada, misionaris itu rasul, dia mendirikan gereja. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi udah 3. Yang keempat, berkat apa lagi? Dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Amin. Yohanes 14 ayat 1-3. Berkat yang tadi apa sih? 4. Gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Ayat 2. Bapakku banyak kepadanya, dan demikian aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi menyediakan tempat. Kenapa disediakan tempat? Tempat lagi. Karena sebelumnya posisi manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi waktu itu nggak ada tempat. Kenapa? Tunggu Tuhan pergi dulu, baru disediakan tempat. Kenapa waktu di sini ngomong dia nggak langsung ke pesulap merah?
Simsalabim, semuanya beres tempatnya. Beres. Kenapa nggak begitu? Alasannya kenapa? Anda bisa tahu Bu, alasannya kenapa? Karena pekerjaan penebusan belum selesai. Jadi dia udah selesai, ya turun pergi. Untuk apa? Menyediakan tempat juga, itu berkat yang keempat. Itu yang biasa. Yang kelima ini, kamu sungguh barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 12. Jikalau kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ayat yang 12 apa? Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi pergi kepada Bapa, kamu bisa minta, maka itu kamu akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Pertanyaannya lagi, kenapa tunggu dia pergi ke Bapa dulu? Kenapa dia tunggu pergi kepada Bapa dulu? Baru kenapa nggak waktu itu dia ngomong begini? Yaudah, kamu mulai sekarang, kamu 12 murid simsalabim ya, melakukan pekerjaan yang lebih hebat daripada aku yang lakukan gitu ya. Kenapa nggak begitu? Alasannya kenapa? Alasannya sama yang saya ngomong, karena belum ada penebusan, belum ada Roh Kudus. Dia bilang apa? Tunggu aku pergi ke Bapa dulu. Tunggu aku pergi ke Bapa dulu ya. Aku ngomong sekarang nih. Tunggu aku pergi kepada Bapa nih. Kamu bisa sah begini nih, besar. Makanya nanti udah habis pelajaran itu di mana, kita akan bikin minta Pak Gembala, kita bikin KKR Pak Gembala ya. Kita undang orang-orang, banyak mungkin orang-orang yang belum bertobat ya. Supaya apa? Kita akan melakukan apa namanya? Pekerjaan yang lebih besar. Kenapa? Karena kita orang yang sudah ditebus. Karena sudah ada Roh Kudus. Rindu, apakah rindu sidang jemaat GPMUNI untuk melakukan pekerjaan yang lebih besar? Amin. Rindu untuk mengembang lebih besar lagi tempatnya. Amin. Nah, saya optimis. Nah, itu. Ini berkat ya, mau lebih dari 5 kan. Nah, sekarang ya kan, Imam Harun itu adalah penggambaran dari Yesus yang akan datang. Gitu, Yesus datang, begitu naik ke surga, dia beneran jadi imam besar gak? Yes. Jadi imam besar dulu. Terus ada yang nanya, apa makna duduk di sebelah kanan Bapa? Artinya apa? Jadi kalau orang dulu duduk di sebelah kanan kaisar itu, atau apa, ingat cerita Esther, jadi kasih tongkat, terus kasih duduk sebelah kananku, kasih tongkat. Artinya apa? Orang yang berkenan gitu kan, maksudnya orang yang berkenan. Jadi Bapa di surga itu, Tuhan Yesus sudah melakukan penebusan, di jalan naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Ya, kenapa? Di sebelah kanan itu adalah orang yang berkenan. Anak ini sudah berkenan di samping bapaknya. Itu. Makanya si Esther kan waktu itu kan dikasih tongkat kan langsung sebelah kanan ini, kaisar nih, kamu sudah diterima. Kalau zaman dulu itu bahasanya seperti itu, bahasa kita duduk sebelah kanan itu maksudnya lu udah di accepted, sudah diterima. Jadi itu ada protokolernya. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Nah, itu kan satu ayat lagi ya. Terus kita buka lagi Ibrani 9 ayat 26. Ada nggak imam besar lagi? Ternyata banyak rupanya. Nggak kaleng-kaleng men. Ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Ya, jadi imam besar lagi. Jadi kalau zaman dulu kalau untuk menghapus dosa pakai apa namanya? Darah. Korban darah. Tapi kalau dia jadi imam besar nih, kalau jadi imam besar pakai darahnya siapa? Darah sendiri. Darahnya sendiri, benar. Kalau kita salah, berarti bukan berarti dia jadi imam besar ini sengaja berbuat dosa ya. Kalau Tuhan Yesus jadi imam besar, aku berbuat dosa tiap hari. Bukan itu maksudnya. Kadang namanya manusia kadang bisa salah kan? Bisa salah, bisa doa minta ampun sama Tuhan. Itu maksud Tuhan akan sucikan kembali. Tapi bukan berarti kompromi terhadap dosa ya. Jangan pikirannya dibalik loh. Namanya manusia ada kesalahan. Dan Tuhan itu akan mengampuni kita, menghapus dosa kita. Tapi bukan dosa yang
kekekalan. Dosa kekekalan itu sudah apa namanya? Sudah selesai di dalam, di mana? Sudah selesai di mana? Kayu salib. Di penebusan sudah selesai. Selesai. Jadi sehari-hari kan manusia bisa salah. Ya itu. Nah itu. Jadi seperti itu. Ibrani 8 ayat 1 ada lagi di sini. Membesar lagi. Ini pekerjaan Itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Iya. Tapi jadi pekerjaan apa? Jadi imam besar di sebelah kanan Bapak di surga. itu yang pertama pekerjaannya. Yang kedua, jadi apa lagi Pak? Untuk imam besar, dia menjadi jaminan. Saya gimana ya? Saya punya upah. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Wah, dahsyat gak? Saat Jadi amin. jaminan, men. Terus Ibrani 8 ayat 6. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi janji yang lebih tinggi itu apa? Itu Yesus sendiri. Jadi kan perjanjian lama, tapi janji yang lebih tinggi itu Yesus sendiri yang jadi jaminannya. Itu luar biasa nggak? Itu dua ya. Yang intercession part. Yang kelima mediator atau advokat. Advokat itu adalah pembela. Yang membela kita siapa? Tuhan Yesus sendiri. Luar biasa. Advokat itu ayatnya di Roma 8. Allah yang membenarkan mereka. Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34. Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela. advokat. Amen. Gila. Luar biasa. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau keteranjangan, atau bahaya, atau pedang. Jadi nggak ada yang bisa, mau antikris juga nggak bisa. Jadi jangan mau ditakutin sama pengajaran akhir zaman berlebihan. Karena Yesus yang jadi advokat kita, membela kita. Tokoh utama Alkitab itu Yesus Kristus, bukannya antikris. Zaman sekarang antikris mau digede-gedein. Saya bingung. Orang nonton film kan jagonya Tom Cruise, bukan musuhnya kayak yang jelek itu. Kan Tom Cruise yang si ganteng itu kan. Kita tokoh pemain filmnya Yesus Kristus tokoh utamanya. Masa yang musuhnya dijago-jagoin sih? Nanti antikris di stempel. Soalnya bangun di persepsi yang jadi tokoh, yang jadi Tuhan itu antikris. Enggak, yang jadi Tuhan itu Yesus Kristus. Tertulis 8:8. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dia yang telah mengasihi kita. Nah, kalau dalam bahasa Inggris lebih bagus. We are apa namanya? Conquer, lebih dari. Kalau dalam bahasa Inggris apa? More than conquer. Conquer itu adalah penakluk. Nah, ibarat ini ada ilustrasi yang bagus. Itu Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik ada sekarang maupun yang akan datang. di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Yesus Tuhan kita. Ayat 39, kuasa di atas di bawah itu berarti antikris apapun juga nggak bisa ada yang misahin kita deh. Amen. Nggak ada yang bisa misahin kita dari Tuhan deh. Di dalam apa? Karena kita sudah di dalam Yesus. Karena kita sudah ditebus. Kita sudah punya apa? Udah nggak ada yang bisa. Udah itu Yesus jadi pembelanya. Ibarat dulu apa namanya? Dulu tuh kalau karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, menjadi manusia Yesus Kristus. Dia ayat 5 dikatakan apa ya? Allah itu Esa. Satu. menjadi pengantara. Dan Esa pula dia menjadi pengantara. Jadi orangnya ada berapa? Oh satu, itu satu, ini satu, itu satu pengantara.
itu ada dua, bapaknya satu, Yesusnya satu. Jadi pribadinya dua. Kalau oneness, pengajaran oneness, bapaknya dia, tapi tanpa satu lagi. Jadi kayak membingungkan kalau oneness pengajarannya. Tapi di sini kita dapat jelaskan Allahnya Esa, terus Yesusnya Esa. Jadi ada berapa pribadi di sini? Dua pribadi, satu kesatuan. Itu pengajaran Trinitas. Jadi apa namanya? Pengantara, mediator. Di Filipi 2 ayat 8 juga ada. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, sebenarnya itulah sebabnya Tuhan meninggikan dia, mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Jadi Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama sekali. Jadi yang meninggikan Yesus itu siapa? Allah. Bapak. Jadi orangnya ada berapa? Dua. Dua atau satu? Ini kan yang ini dia menderita, udah gitu dia ditinggikan. Waktu di penebusan kan Yesusnya kan di alam maut kan. Terus yang bangkitin dia siapa? Bapak. Kalau di oneness enggak, dia bangkit sendiri. Kalau di oneness dia bangkit sendiri. Jadi ini perbedaan dari Trinitas yang sekarang lagi rame ini. Dari ada satu dokter teologi ini lagi rame viral. Nah ini jadi supaya jemaat di sini nggak salah. Jadi udah ini ya. Sekarang saya membuka pertanyaan. Jadi Terima kasih Pastor Andi, terima kasih buat pengobatan akupunktur. Terima kasih, luar biasa Pak Utapea. Sekarang lagi di akupunktur. Tuh palanya itu ada berapa tuh? Itu palanya ada berapa? 6 ya? 6 ini palanya. Kemudian dari pala turun ke bawah. Nah tuh di ini di apa? Di punggung ya nih. Punggungnya ada 10. Di kakinya ada 10 juga. Ini kaki nih. Tuh di kaki. Tuh, jarum-jarumnya itu ada 10. Sini ada berapa nih? 7 ya. Ya ini puji Tuhan ya, anugerah Tuhan, ini pengobatan yang keempat ya. Keempat ya. Iya, ada pemulihan ya, anugerah Tuhan, ada pemulihan yang luar biasa dari Pak Utapea. Haleluya. Tetap beriman pada Yesus, jalan Tuhan kirim hambanya. Amin. Hambanya Pastor Andi, iya. Hamba yang rapi, sekaligus beliau sebagai ahli Sinsei, akupuntur. Tuhan Yesus memberkati. amin. Haleluya. Terima kasih.